Simulasi sebagai kuasa hukum penggugat. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mulia, Majelis Hakim, Panitera yang mulia, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya Tanti Hoirunisa, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Hukum, selaku kuasa hukum dari penggugat Tuan Andi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rangkaian tahapan yang umumnya terjadi dalam proses pemeriksaan perkara perdata, mulai dari pembacaan gugatan tanggapan atas eksepsi, pembuktian argumentasi hukum, hingga penyampaian kesimpulan. Dengan hormat, izinkan saya memulai. Pembacaan gugatan posita. Yang mulia Majelis Hakim, perkara ini berawal dari perjanjian jual beli tanah yang dibuat di hadapan notaris atau PPAT pada tanggal 2 Desember 2024 antara penggugat selaku penjual dan tergugat selaku pembeli. Objek perjanjian, sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 208/2020 dengan nilai transaksi disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Mekanisme pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah pada saat penandatanganan dan pelunasan 700 juta rupiah paling lambat pertanggal 2 Maret 2025. Yang mulia, pembayaran uang muka telah dilakukan, tetapi pelunasan 700 juta rupiah tidak pernah dibayarkan. Penggugat telah berupaya menghubungi melalui telepon, pesan singkat, dan kunjungan langsung namun tidak mendapatkan kepastian. Sebagai bentuk itikat baik, penggugat mengirim somasi pertama 1 April 2025 dan somasi kedua 1 Mei 2025. Yang keduanya diterima oleh tergugat tetapi tidak mendapat tanggapan. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian. 1. Tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain. 2. Terlambatnya rencana pembangunan rumah dan usaha. 3. Pengeluaran biaya hukum. 4. Penurunan nilai ekonomis tanah karena ketidakpastian transaksi. Kerugian total nyata 150 juta rupiah. Selain kerugian material, penggugat menderita kerugian imaterial berupa gangguan reputasi bisnis dan terhambatnya rencana investasi. Dengan demikian, tergugat telah melanggar kewajiban sebagaimana diatur pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian uraian posita. Posita gugatan. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Ketiga, menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 2 Desember 2024 dibatalkan. Menghukum tergugat mengembalikan hak dan penguasaan atas tanah kepada penggugat. Kelima, menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 150 juta. Keenam, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian petitum yang kami mohonkan. Tanggapan atas eksepsi tergugat. Yang mulia, izinkan kami menanggapi eksepsi tergugat. 1. Eksepsi erroring personal. Tergugat mendalilkan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir. Kesalahan tersebut merupakan clerical error yang tidak mempengaruhi identitas hukum tergugat karena nama, alamat, nomor KTP, dan tanda tangan sesuai dengan dokumen asli. Karena itu, eksepsi ini tidak memiliki dasar hukum. Kedua, eksepsi gugatan prematur. Tergugat mengklaim belum diberi kesempatan melunasi, namun penggugat telah melayangkan 2 kali somasi sehingga memenuhi ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tentang pernyataan lalai wan prestasi sehingga eksepsi prematur patut ditolak. Ketiga, eksepsi tidak ada kerugian. Dalam eksepsi tidak ada kerugian tidak berdasar karena kerugian telah nyata terjadi sehingga sejak tergugat mengalami tenggang pelunasan dan bahkan diperkuat oleh bukti-bukti finansial dan akibat hukum terhadap kepemilikan tanah. Dengan demikian, seluruh eksepsi tergugat patut dinyatakan ditolak.
Argumentasi pokok perkara. Yang mulia Majelis Hakim, pokok perkara ini hanya memerlukan satu jawaban. Apakah tergugat telah melakukan wan prestasi? Jawabannya iya. Tergugat berdalih pelunasan tertunda karena pencairan kredit bank terlambat. Namun, berdasarkan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata hanya dapat terjadi bila peristiwa 1. Di luar kekuasaan debitur, 2. Tidak dapat diperkirakan, 3. Tidak dapat dihindari, 4. Tidak ada unsur kesalahan debitur. Keterlambatan pencairan kredit merupakan resiko pribadi tergugat, bukan keadaan memaksa. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak menghapus kewajiban hukum unsur wan prestasi terpenuhi karena 1. Tergugat tidak memenuhi wan prestasi atau tidak melunasi. Tergugat terlambat memenuhi setelah jatuh tempo. Ketiga, tergugat telah lalai meski 2 kali disomasi. Dengan demikian, penggugat berhak 1. Menuntut pembatalan perjanjian, 2. Meminta ganti rugi sesuai pasal 1243 KUH Perdata. Pembuktian yang mulia, penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut. P1. Perjanjian jual beli membuktikan adanya kewajiban pelunasan pertanggal 2 Maret 2025. P2. Bukti pembayaran uang muka menunjukkan sebagian pembayaran telah dilakukan namun pelunasan belum pernah terjadi. P3 dan P4, somasi 1 dan 2 membuktikan debitur telah dinyatakan lalai. P5, rekaman komunikasi terbuka mengakui keterlambatan tanpa kepastian. P6, keterangan notaris atau PPAT membuktikan perjanjian sah secara hukum. Surat kuasa khusus membuktikan kewenangan kuasa. Selain bukti, surat penggugat juga menghadirkan keterangan ahli mengenai wan prestasi yang menegaskan bahwa alasan pribadi seperti kredit bank bukan alasan pembenaran secara hukum. Dengan demikian, seluruh unsur gugatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesimpulan, Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan, dapat kami simpulkan: 1. Perjanjian sah dan mengikat. 2. Kewajiban pembayaran telah jatuh tempo. 3. Tergugat mengakui belum melunasi. 4. Penggugat telah memberikan 2 kali somasi. Kelima, tidak ada keadaan memaksa. 6. Tergugat terbukti wan prestasi. 7. Penggugat mengalami kerugian nyata. 8. Penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian serta ganti rugi. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang mulia, putusan ini bukan hanya memberikan keadilan bagi penggugat, tetapi juga menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata, wajib dihormati dan dilaksanakan dengan itikat baik. Demikian kami mohon keputusan dengan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.